Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas dua soal yang berkaitan dengan metode iterasi Gauss-Seidel dan juga metode Newton-Raphson. Untuk yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Sistem persamaan linear yang diketahui adalah 10x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 sama dengan 6. Lalu yang kedua adalah negatif x1 ditambah 11x2 dikurangi x3 ditambah 3x4 sama dengan 25. Yang ketiga adalah 2x1 dikurangi x2 ditambah 10x3 dikurangi x4 sama dengan negatif 11. Dan yang terakhir adalah 3x2 dikurangi x3 ditambah 8x4 sama dengan 15. Dengan nilai awal masing-masing untuk x1, x2, x3, dan x4 ya di iterasi ke 0 itu adalah 0 dengan epsilonnya adalah sebesar 0,001. Kita ingat bahwa terdapat satu rumus ya dalam metode iterasi Gauss-Seidel ini, yaitu XI pangkat K plus 1 sama dengan BI dikurangi sigma AIJ XJ pangkat K plus 1, di mana J ini berjalan dari 1 sampai I min 1 dikurangi sigma AIJ XJ pangkat K, di mana J nya berjalan dari I plus 1 sampai N dibagi dengan AII, di mana K nya itu berjalan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel dengan bantuan Microsoft Excel. Di sini kita perhatikan ya bahwa yang pertama akan kita tulis yaitu nilai x1 pada saat iterasi ke 0. Jadi karena dalam soal itu sudah diketahui bahwa nilai awalnya masing-masing untuk x1, x2, x3 dan x4 itu adalah 0, maka di sini kita tulis x1 pada saat iterasi ke 0 adalah 0. Lalu iterasi ke 0 ya untuk nilai x2-nya ini adalah 0 juga. Nilai x3-nya juga 0 dan terakhir di sini nilai x4-nya juga sama dengan 0. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai x1, x2, x3, dan x4 masing-masing untuk iterasi yang selanjutnya. Kita perhatikan di sini, kita akan mencari nilai x1 saat iterasi pertama ya. Jadi di sini kita lihat bahwa rumus yang digunakan untuk mencari x1 pada saat iterasi ke-1 ini mengikuti persamaan linear yang pertama. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 10x1 itu sama dengan 6 ditambah x2 dikurangi 2x3. x1-nya berarti adalah sama dengan 6 ditambah x2 dikurangi 2x3 dibagi dengan 10. Sehingga kita tahu ya di sini untuk nilai x1 pada saat iterasi ke-1 ini tinggal kita substitusikan saja ya nilai x2 dan x3 yang terdapat dalam persamaan yang sudah kita cari ini ya. Tadi rumus untuk mencari x1 adalah 6 plus x2 dikurangi 2x3 dibagi 10, sehingga kita tulis di sini sama dengan dalam kurung 6 ditambah x2. x2-nya adalah nilai x2 pada saat iterasi ke 0 yaitu 0, sehingga di sini kita tulis E11 ya. Lalu kita akan kurangi dengan 2 kalinya x3. Berarti dalam kurung 2 dikali x3. x3-nya adalah H11. Kita tuliskan ya. Lalu tutup kurung 2 kali karena ini ada kurung buka 2 kali. Lalu dibagi dengan 10. Kita enter, di sini hasilnya adalah 0,6. Berarti nilai x1 pada saat iterasi pertama itu adalah sama dengan 0,6. Sehingga harga mutlak dari nilai x1 di iterasi pertama dikurangi dengan nilai x1 di iterasi ke 0
Ini kalau kita cari dengan menggunakan Excel adalah sama dengan ABS ya, ini absolut harga mutlak ya. ABS dalam kurung nilai X1 pada saat iterasi pertama yaitu B12 dikurangi dengan nilai X1 pada saat iterasi ke-0 yaitu B11. Ketika kita enter di sini muncul hasilnya adalah 0,6. Sehingga di sini harga mutlak dari X1 pada saat iterasi ke-1 dikurangi dengan nilai X1 pada saat iterasi ke-0 ini adalah 0,6. Nilai 0,6 ini masih lebih besar daripada nilai epsilon yang ada di soal yaitu 0,001, sehingga nantinya harus kita lanjutkan ke iterasi kedua. Selanjutnya akan kita cari di sini nilai X2 pada saat iterasi pertama. Jika untuk mencari nilai X1 tadi kita manfaatkan persamaan pertama, maka selanjutnya untuk mencari nilai X2 di sini akan kita manfaatkan persamaan kedua yang terdapat di soal ya. Jadi di soal diketahui bahwa negatif X1 ditambah 11X2 dikurangi X3 ditambah 3X4 ini sama dengan 25. Berarti nilai X2 dapat kita cari dengan memindahkan variabel X1, X3 dan X4 ini ke ruas kanan. Sehingga kita tuliskan di sini 11X2 ini sama dengan 25 ditambah dengan X1 lalu ditambah dengan X3 lalu dikurangi dengan 3X4. Sehingga untuk mencari nilai X2 di sini kita tuliskan 25 ditambah X1 ditambah X3 dikurangi 3X4 dibagi dengan 11. Kita tinggal masukkan saja rumus tersebut. Di sini kita tuliskan ya sama dengan dalam kurung 25 ya, kita tulis 25 ditambah dengan X1. Karena nilai X1 itu sudah diketahui di iterasi pertama, maka akan kita manfaatkan nilai X1 pada saat iterasi pertama yaitu di sini kolom B12 ya. Berarti kita tulis 25 ditambah B12 lalu ditambah nilai X3 ya. Nilai X3 nya adalah nilai X3 pada saat iterasi ke-0 yaitu 0. Ini adalah kolom H11 ya. Lalu dikurangi dengan 3 dikali X4. X4 pada saat iterasi ke-0 yaitu 0. Kita tuliskan di sini tutup kurung ya 2 kali karena ini ada kurung buka 2 kali lalu dibagi dengan 11 ya. Lalu kita enter di sini hasilnya adalah 2,3273. Untuk mencari harga mutlak dari X2 di iterasi pertama dikurangi dengan nilai X2 di iterasi ke-0, maka tinggal kita ketik saja di sini sama dengan absolut ya ABS dalam kurung E12 dikurangi dengan E11. Ketika kita enter di sini hasilnya adalah 2,3273 dan tentu saja ini masih lebih besar daripada 0,001 sehingga nantinya iterasi akan kita lanjutkan ya. Untuk nilai X3 pada saat iterasi pertama kita cari dengan memanfaatkan rumus X3 yang terdapat pada persamaan ketiga ya. Jadi di sini kita hapus dulu. Kita perhatikan untuk persamaan yang ketiga itu adalah 2X1 dikurangi X2 lalu ditambah dengan 10X3 dikurangi X4 ini sama dengan negatif 11. Sehingga ketika kita akan mencari X3 maka kita akan pindahkan variabel X1, X2 dan X4 tersebut ya yang termuat dalam persamaan yang ketiga di ruas kiri ini pindah ke ruas kanan. Kita tuliskan di sini 10X3 ini sama dengan negatif 11 dikurangi 2X1 ditambah dengan X2 lalu ditambah dengan X4 sehingga X3 tersebut dapat kita cari dengan negatif 11 dikurangi 2X1 lalu ditambah dengan X2 ditambah dengan X4 dibagi dengan 10. Untuk mencari nilai X3 di iterasi pertama tinggal kita masukkan saja ya rumusnya di sini negatif 11 dikurangi 2X1 ditambah X2 ditambah X4 dibagi 10. Berarti di sini kita tulis sama dengan dalam kurung
negatif 11 dikurangi 2 kali lipatnya X1. Nah, X1 yang kita gunakan adalah X1 pada saat iterasi pertama ya, karena iterasi pertama sudah diketahui nilai X1-nya. Ini adalah B12, lalu tutup kurung, ditambah dengan nilai X2 ya. Nilai X2-nya juga sudah diketahui pada saat iterasi pertama, sehingga kita gunakan di sini kolom E12. Lalu ditambahkan dengan X4. X4-nya karena belum diketahui di iterasi pertama, maka kita gunakan nilai X4 pada saat iterasi ke-0 yaitu K11. Lalu tutup kurung ya. Ini dibagi dengan 10. Lalu kita enter di sini, hasilnya adalah negatif 0,9873. Untuk mencari nilai harga mutlak dari X3 di iterasi pertama dikurangi dengan nilai X3 di iterasi ke-0, maka kita ketikkan di sini sama dengan ABS ya, absolut dalam kurung nilai X3 di iterasi pertama yaitu H12 dikurangi dengan H11. Lalu tutup kurung, kita enter, maka hasilnya adalah 0,9873. Nilai ini masih lebih besar daripada epsilon yang ditentukan yaitu 0,001, sehingga nantinya iterasi harus terus dilakukan ya, sampai pada akhirnya nanti nilai harga mutlak tersebut harus kurang dari 0,001. Kita lihat di sini untuk mencari nilai X4 di iterasi pertama itu kita akan manfaatkan ya persamaan linear yang terdapat dalam soal, yaitu persamaan yang keempat, di mana persamaan yang keempat adalah 3x2 dikurangi x3 ditambah dengan 8x4 sama dengan 15. Kita lihat untuk mencari x4, maka kita akan pindahkan suku yang memuat x2 dan x3 itu ke ruas kanan. Di sini kita bisa tuliskan 8x4 ini sama dengan 15 dikurangi 3x2 ditambah dengan x3, sehingga nilai X4-nya ini adalah sama dengan 15 dikurangi 3x2 ditambah x3 dibagi dengan 8. Kita lihat di sini tinggal kita masukkan saja ke rumus ya. Jadi untuk mencari nilai X4 di iterasi pertama ini sama dengan dalam kurung 15 dikurangi dalam kurung 3 kali lipatnya X2. Karena nilai X2 sudah diketahui di iterasi pertama, maka kita akan gunakan nilai X2 di iterasi pertama yaitu kolom E12. Lalu kita tambahkan dengan X3. X3 yang kita gunakan adalah X3 pada saat iterasi terakhir ya, berarti iterasi pertama, yaitu di sini kolom H12. Lalu tutup kurung dibagi dengan 8 ya. Ketika kita enter, maka hasilnya adalah 0,8789. Untuk harga mutlak dari nilai X4 di iterasi pertama dikurangi dengan nilai X4 di iterasi ke-0, ini sama dengan absolut ya, ABS dalam kurung K12 ya dikurangi dengan K11. Ketika kita enter, hasilnya adalah 0,8789. Nah, ini juga masih lebih besar daripada epsilon, sehingga harus kita lanjutkan iterasinya. Selanjutnya untuk mencari nilai X1, X2, X3, dan X4 di iterasi kedua, 3, dan seterusnya, itu tinggal kita tarik saja ya. Di sini kita klik kolomnya, lalu di pojok kanan bawah ini tinggal kita tarik ke bawah. Begitu juga untuk kolom yang C, E, F, H, I, K, L ya. Ini juga tinggal kita tarik sehingga terlihat di sini untuk harga mutlaknya itu di iterasi berapa kita bisa hentikan ya. Kita ingat bahwa nilai epsilon dalam soal itu adalah 0,001, sehingga kita lihat pada kolom harga mutlak ini ya, mana yang sudah lebih kecil daripada 0,001. Di iterasi keempat di sini kita lihat bahwa nilai harga mutlaknya itu masih lebih besar daripada epsilon ya, karena 0,0057 ini lebih besar daripada epsilon. Lalu 0,0033 ini juga masih lebih besar daripada 0,001. 0,0022 ini juga masih lebih besar daripada 0,001, dan 0,0015 ini juga masih lebih besar daripada 0,001, sehingga kita lihat
kelanjutannya di iterasi kelima terlihat bahwa harga mutlaknya itu sudah kurang dari epsilon ya. Di sini 0,0008, 0,0003, 0,0003 dan 0,0001 ini sudah kurang dari epsilon ya, sehingga di sini iterasi kita cukupkan ya. Jadi di sini dihentikan sampai iterasi ke-5 ya. Jadi iterasi yang kita lakukan itu dari iterasi ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan terakhir adalah ke-5 ya. Kita lihat di sini untuk nilai X1, X2, X3 dan X4 yang kita dapatkan ya adalah nilai X1, X2, X3 dan X4 pada saat iterasi tersebut dihentikan ya. Jadi di sini kesimpulannya nilai X1 itu adalah ini ya 1,0001. Lalu nilai X2-nya ini adalah 2, nilai X3-nya adalah negatif 1, dan terakhir nilai X4-nya adalah 1. Selanjutnya untuk soal yang kedua, di sini kita akan mencoba untuk mencari akar persamaan fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 dengan metode Newton-Raphson, di mana epsilonnya adalah 0,0001 dengan tebakan awal akar yaitu x0-nya adalah sama dengan 1. Dan selanjutnya kita bisa tulis ulang di sini fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x dikurangi 3, dan turunannya yaitu f aksen x yaitu sama dengan 3-nya turun, lalu x pangkatnya dikurangi 1 x kuadrat ditambah dengan 2-nya turun, berarti 2 kali x pangkat 2 kurangi 1 yaitu x dikurangi 3 ya. Kita akan manfaatkan di sini nilai dari fx dan f aksen x dalam iterasi yang akan kita lakukan. Kita ingat bahwa dalam metode Newton-Raphson rumusnya adalah xr plus 1 ini adalah sama dengan nilai xr dikurangi dengan nilai fungsi di titik xr dibagi dengan nilai fungsi turunan ya di titik xr. Nah, kita buat kolom di sini untuk mempermudah ya. Jadi di sini kolom yang pertama adalah r, ini menunjukkan iterasi ya, iterasinya. Lalu di sini xr yang kedua, ini adalah nilai x pada saat iterasi ke r, lalu nilai fungsi di titik xr, nilai fungsi turunan di titik xr, dan harga mutlak dari xr plus 1 dikurangi xr. Nah, nilai xr plus 1 dikurangi xr inilah yang menjadi patokan apakah nanti iterasi yang kita lakukan itu akan dihentikan atau dilanjutkan ya. Nilai x pada saat iterasi ke 0 kita tuliskan di sini x0-nya adalah sama dengan 1 karena sesuai dengan yang diketahui di soal di sini x0-nya adalah sama dengan 1. Selanjutnya akan kita cari nilai fungsi di titik x0. Berarti nilai fungsi di titik 1 ya. Kita tinggal substitusikan saja di sini, berarti sama saja kita cari nilai f1. Kita gunakan bantuan Excel untuk mempermudah. Di sini berarti sama dengan dalam kurung. Karena nilai yang akan kita gunakan adalah nilai x0, maka ini ada di kolom B8 ya. Berarti B8 pangkat 3 ini menyesuaikan dengan rumusnya ya, yaitu x pangkat 3, berarti B8 pangkat 3 tutup kurung ya, ditambah dengan x kuadrat, berarti di sini B8 dikuadratkan lalu tutup kurung ya, dikurangi dengan 3 kali B8 dikurangi 3. Untuk mencari nilai f aksen di titik x-nya adalah sama dengan 1, maka tinggal kita substitusikan saja ya ke rumus turunan yang sudah diketahui, yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Berarti di sini kita tulis dalam kurung 3 kali B8 dikuadratkan lalu ditambah dengan 2 kali B8 lalu dikurangi dengan 3. Kita enter, di sini hasilnya adalah 2. Untuk harga mutlak dari xr plus 1 dikurangi xr pada saat iterasi ke 0 ini masih 0.
Karena inilah masih iterasi awal ya, berarti belum bisa kita ketahui nilai harga mutlak dari XR plus 1 dikurangi XR. Selanjutnya ketika R-nya sama dengan 1, maka di sini nilai X1 itu bisa kita cari ya dengan menggunakan rumus yang sudah diketahui, yaitu XR plus 1 ini sama dengan XR dikurangi FXR dibagi dengan F aksen XR. Berarti nilai X1 itu dicari dengan menggunakan X0 yang dikurangi dengan Fx0 dibagi dengan F aksen X0. Berarti di sini kita tulis ya rumusnya dalam Excel, yaitu sama dengan nilai X0-nya yaitu B8 dikurangi dengan nilai fungsi di titik X0 yaitu C8 dibagi dengan nilai turunan fungsi di titik X0 yaitu D8. Ini kita enter, hasilnya adalah 3 ya. Selanjutnya untuk nilai Fxr berarti Fx1 ini tinggal kita tarik saja ya dari atas. Ini bisa kita tarik di sini di pojok kanan bawah karena rumusnya sama ya. Di sini kita manfaatkan nilai X1, tinggal kita substitusikan ke rumus Fx sehingga kita dapatkan nilai Fx1-nya adalah 24. Untuk nilai turunan fungsi di titik 3 maka sama seperti tadi ya, ini tinggal kita tarik ke bawah, ini hasilnya adalah 30. Berarti ini sama saja dengan rumus 3 kali B9. B9 ini adalah nilai X1-nya ya, ini dikuadratkan ditambah dengan 2 kali B9 yaitu 2 kali X1 dikurangi dengan 3. Lalu harga mutlaknya di sini kita bisa cari yaitu sama dengan ABS dalam kurung nilai X1 dikurangi nilai X0, berarti B9 dikurangi B8. Kita enter, hasilnya adalah 2. Nah, terlihat di sini harga mutlak dari X1 dikurangi X0 ini masih lebih besar daripada epsilon ya, karena epsilonnya adalah 0,000001. Ini masih 2 ya, berarti masih jauh, berarti harus kita lanjutkan iterasinya. Nah, kita lihat di sini untuk nilai ketika R-nya ini sama dengan 2, ini tinggal kita tarik ke bawah ya, karena rumusnya itu udah menyesuaikan. Lalu yang nilai Fxr ini juga kita tarik ke bawah, begitu juga dengan nilai F aksen XR ya. Jadi untuk mencari nilai XR ini jangan ditarik dari nilai ketika X0 karena ini kita tulis manual, tapi kita tariknya dari X1 ya. Jadi ini kita tarik ke bawah. Lalu nilai Fxr-nya karena ini sudah mulai menggunakan rumus boleh ditarik dari atas sendiri ya. Ini juga bisa kita tarik dari R-nya sama dengan 0. Lalu yang harga mutlak ini juga jangan ditarik dari atas sendiri, tapi dari ketika R-nya ini sama dengan 1. Karena yang atas sendiri ini kita tulis manual, yaitu nilai harga mutlak di iterasi ke 0 itu masih 0 ya. Jadi kita mulai gunakan saat R-nya ini sama dengan 1. Nah, terlihat di sini pada saat iterasi ke-6 itu kita dapatkan nilai harga mutlak dari X6 min X5-nya itu masih lebih besar daripada epsilon ya. Di sini 0,000021 ini masih lebih besar daripada 0,000001. Sehingga harus kita lanjutkan di iterasi ke-7. Ini tinggal kita tarik saja ya. Sama seperti tadi, sehingga kita dapatkan harga mutlak dari X7 min X6 yang sudah kurang dari epsilon. Nah, terlihat di sini harga mutlak tersebut sudah 0 ya, artinya 0 ini sudah kurang dari 0,000001. Sehingga iterasi bisa kita hentikan ya. Sehingga di sini ketika iterasi kita hentikan, maka kita akan dapatkan nilai akar hampiran dari persamaan tersebut ya menggunakan metode Newton-Raphson. Ternyata di sini iterasinya akan berhenti di iterasi ke-7. Sehingga dapat disimpulkan di sini akar hampiran yang kita dapatkan ini adalah X sama dengan
X7 ya, yaitu 1,732051. Sekian penjelasan saya mengenai pembahasan soal yang terkait dengan metode iterasi titik tetap dan metode Newton-Raphson. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.